Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ceritanya saya punya sebuah balok kayu yang beratnya 5 kilogram dan dia berada di atas sebuah bidang tanah. Koefisien gesek statis antara balok ini dan tanah ini besarnya adalah sebesar 0,60. Dan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,55. Ceritanya ini kalian temukan di suatu tabel tertentu gitu atau di buku lain. Dan jika saya memberi gaya sebesar 100 Newton ke arah kanan, apa yang akan terjadi? Pertama-tama, kita asumsikan tidak ada gaya gesek yang terjadi dan kemudian tidak ada resistensi dari udara. Jadi maksudnya udara itu tidak memberikan gaya gesek terhadap balok kayu. Kalau kita asumsikan demikian, jadi kita punya gaya sebesar 100 Newton ke arah kanan dengan massa bendanya ini 5 kg. Bisa kita tuliskan, rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Ini keduanya adalah vektor. Nah, kita punya gaya dibagi dengan massa dan hasilnya adalah percepatan sama dengan 20 Newton per kilogram. Ini jika tidak ada gaya gesek. Tapi sebenarnya ada loh gaya geseknya. Karena di sini disebutkan adanya koefisien gesek kinetik. Sedangkan koefisien gesek statis adalah perbandingan antara nilai gaya Fb, yaitu gaya yang diperlukan agar benda bisa bergerak ya. Jadi gaya yang diperlukan agar benda bisa mulai bergerak. Dan ini perbandingan antara nilai gaya Fb dan nilai gaya kontak antara kedua benda. Nah, pada kasus ini adalah balok dengan tanah. Nah, nilai gaya kontak ini sama juga dengan gaya normal yang diberikan tanah pada balok. Kemudian, apa yang dimaksud dengan koefisien gesek kinetik? Nah, kalau yang ini adalah perbandingan antara nilai gaya geseknya. Jadi, gaya geseknya ini, FF ya, ini dibandingkan dengan gaya normal yang diberikan tanah pada balok. Jadi, sama aja ya, gaya normal. Jadi masuk akal ya, kalau misalkan semakin besar gaya normal, semakin besar gaya tekan antara kedua benda, maka akan semakin besar pula gaya yang diperlukan agar benda bisa bergerak. Dan ini juga mengakibatkan semakin besar pula gaya geseknya. Dan arahnya ini pasti berlawanan dengan gaya luar yang diberikan pada benda. Jadi kalau misalkan kita punya 100 Newton ke arah kanan, berarti gaya geseknya ini akan mengarah ke kiri. Oke, yang kita bahas sekarang adalah gaya yang diperlukan agar benda bisa bergerak, yang Fb ini ya. Sekarang gambarkan gaya gravitasinya, yang ke bawah ini. Dan nilainya kan 9,8, coba dikalikan dengan massanya, 5. Nah, artinya gaya gravitasinya adalah 49 Newton. Ini adalah gaya gravitasi, yang arahnya ke arah bawah ke inti bumi. Gaya normalnya merupakan gaya yang menahan balok agar tidak jatuh ke permukaan bumi dan juga agar balok ini tidak melayang-layang di udara. Ini adalah gaya yang kita sebut dengan gaya normal dan nilainya adalah 49 Newton. Inilah gaya yang menyebabkan balok kubus tidak mengalami percepatan ke atas maupun ke bawah. Oke, sekarang berapa nilai dari Fb-nya? Yang harus kalian perhatikan adalah Fb dibagi dengan gaya normalnya harus sama dengan 0,6. Gaya normalnya ini kita udah tahu ya, 49 Newton. Dan bisa kita tuliskan gaya B-nya ini sama dengan 49 Newton dikalikan koefisien gaya statiknya. Koefisien gaya statik. Jadi 49 Newton dikali dengan 0,6. Jangan lupa kalau koefisien ini nggak punya unit. Maksudnya nggak punya satuan ya, karena dia merupakan Newton dikali Newton gitu. Nah, coba kita hitung pakai kalkulator. 49 dikali dengan 0,6. Hasilnya 29,4. 29,4 Newton. Nah, ini adalah gaya yang diperlukan agar benda bisa bergerak. Jadi dengan 100 Newton aja, ini bisa banget untuk menggerakkan balok ini. Jadi kita punya gaya dorong dari arah kiri ke arah kanan, dan
gaya gesek statisnya ini sebesar 29,4 ke arah kiri. 29,4 Newton ke arah kiri. Jadi sesaat ketika balok kayu mulai bergerak, nah gaya yang terjadi adalah sebesar 100 Newton dikurangin 29,4 Newton. Jadi sesaat ketika balok kayu mulai bergerak, 100 dikurangi 29,4 hasilnya 70,6. Jadi ini totalnya adalah 70,6. Nah, ini adalah gaya yang terjadi sesaat ketika balok kayu mulai bergerak, ya. Ketika kayu mulai bergerak, karena kalau setelah kayu sudah bergerak ya, yang kita pakai adalah μk. Jadi koefisien gesek kinetiknya. Nah, sekarang coba kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 14,12. Jadi percepatannya ya 14,1 meter per detik kuadrat. Ini terjadi pada sesaat ketika balok kayu mulai bergerak ya. Yang terjadi adalah gaya totalnya 70,6 Newton ke arah kanan, percepatannya 14,1 meter per detik kuadrat. Setelah terjadi percepatan, yang bekerja adalah koefisien gesek kinetik. Gaya geseknya atau nilai gaya geseknya ini sama dengan, jangan lupa ya, gaya normalnya ini 49 Newton nilainya. Nah, coba kedua ruas kita kalikan dengan 49, jadinya 49 Newton dikali 0,55. Ini μk-nya ya. 49 dikali 0,55 hasilnya 26,95 Newton. 26,95 Newton. Ini adalah gaya geseknya. Nah, setelah kita bergerak ke arah sana, ke arah kanan, yang terjadi adalah gaya gesek yang arahnya ke arah kiri. Dan nilainya 26,95 Newton. Coba saya gambarkan vektornya ya. Oke, kita punya 100 Newton ke arah kanan dan gaya geseknya 26,95 ke arah kiri. Saya bisa menggambarkan vektor ini di mana aja ya sebenarnya, karena yang penting kan nilainya itu sama ya, 26,95. Dan kalau mau lebih persis lagi sih, ujung dari vektornya ini ada di tengah-tengah balok kayu, karena harusnya merepresentasikan keseluruhan balok. Oke, jadi berapa gaya total ketika balok ini bergerak? 100 dikurangi 26,95. Nah, ini hasilnya adalah 73,05. Jadi, ketika kita bergerak, kita punya gaya sebesar 73,05 Newton. Nah, ini adalah gaya totalnya ketika balok bergerak, yang bekerja ketika balok ini bergerak ya. Oke, kalau gitu percepatannya berapa ya? Nah, coba kita pakai rumus F sama dengan M kali A. Itu artinya hasilnya dibagi 5 ya, dibagi masanya. Hasilnya 14,61. Jadi percepatannya ketika bergerak ya, ketika balok ini bergerak sama dengan 14,61 meter per detik kuadrat ke kanan. Saya harap kalian bisa mengerti ya apa yang sebenarnya terjadi pada balok kayu ini. Jadi kita punya gaya yang sangat cukup untuk mendorong balok kayu, dan gaya ini bisa mengalahkan gaya gesek statis yang besarnya 29,4 Newton. Dan untuk sesaat gaya totalnya adalah 70,6 Newton. Dan untuk sesaat pula ketika kayu akan bergerak, kecepatannya adalah 14,1 meter per detik kuadrat. Nah, udah kayak gitu, ketika balok sudah bergerak, gaya gesek yang harus dikalahkan nilainya lebih kecil dari sebelumnya, karena jadi 26,95 Newton. Dan selama bergerak, gaya totalnya juga lebih besar dari sebelumnya, 73,05 Newton. Dan selama bergerak pula, percepatannya lebih besar dari percepatan sebelumnya, menjadi 14,61 meter per detik kuadrat. Saya harap video kali ini bisa membantu kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Satu lagi, rajin-rajin belajar fisika ya.
Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.